Mau cloning VT tapi bener-bener caranya halal dan gak bikin akun kamu kena suspend. Udah gitu kamu bisa ningkatin GMV dan juga bisa dapat promosi barang-barang sampel dari seller karena cloning VT-nya ini benar-benar halal dan bisa langsung kamu terapin di akun TikTok or di akun Shopee kamu. Nah, kali ini kita bakalan bahas gimana caranya supaya cloningan VT kita ini tidak dinilai sebagai duplikat konten. Yang jelas jangan sampai kamu terpengaruh dengan orang-orang yang menghembuskan bahwa dengan cloning VT sembarangan kemudian akun kamu aman. Yuk langsung aja kita masuk ke bab yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali teman-teman semua ya. Jadi masih melihat aja Kang di TikTok orang-orang yang ngajarin cloning VT kayak begini. Masya Allah. Mau gimana perkembangan dunia perafiliatan di TikTok kalau seandainya kita nggak belajar dari kesalahan. Nah, bukannya Kang mau menjelekkan, tapi yang jelas kalau kita bermain di affiliate marketing, apalagi spesialisasi kita ini sebagai kreator juga. Karena dipungkiri atau tidak, ketika kita mau promosiin barang itu harus bikin konten berbentuk video. Berbeda kalau kalian bermain di affiliate yang sifatnya hanya menggunakan banner saja. Contohnya seperti di Access Trade, kemudian Info.Asia dan kemudian yang lainnya. Nah, kalau di TikTok kalian langsung bisa menggunakan video. Tapi kalau misalnya pakai banner ads itu bakal kena namanya konten tidak berkualitas tinggi. Jadi akhirnya kena not recommended. Nah, sebelumnya kita bakalan bahas gimana caranya supaya yang pertama-tama konten duplikat ini tidak menjadi haram. Yuk langsung aja masuk ke sini. Seperti biasa kita akan masuk aja ke yang namanya ChatGPT. Nah, jadi buat teman-teman untuk buat duplikat konten, jadi sebenarnya ini kita ngebangun sebuah kemasan yang berbeda ketika kalian misalnya mau bikin video promosi dengan satu produk. Nah, jadi teman-teman bisa pakai seperti ini ya. Kita minta ChatGPT-nya itu adalah sebagai marketing spesialis ya. Jadi dia bertindak sebagai orang yang memang betul-betul paham sekali bagaimana caranya mendistribusikan konten promosi. Nah, ini bantu saya membuat konten promosi di TikTok sebanyak, ini terserah mau 10 juga boleh, mau 100 juga boleh. Tapi kita make it rasional aja. Kalau kalian misalnya sehari posting 3 konten, punya 3 barang, ya berarti satu produk 3 konten ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian punya satu produk berarti per hari 3 konten juga boleh teman-teman ya. Nah, di sini untuk sebuah mikrofon misalnya ini produknya karena akan spesialisnya di elektronik teman-teman ya. Jadi kalian ini sesuaikan dengan kategori si barang-barang kalian. Kemudian dengan target audiensnya itu siapa? Kalau fashion ya berarti kan orang-orang yang misalnya penyuka fashion ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa teman-teman juga masukin yang namanya ini dia keunggulan dari produk karena akan berhubungan dengan framework. Nah, yang pertama adalah misalnya si mikrofon ini punya noise reduction sampai 30 desibel, kemudian jarak mikrofon hingga 100 meter, ketahanan baterai hingga 10 jam dan hardcase-nya 300 mAh. Nah, teman-teman kita gunakan framework FAB ya teman-teman ya. Jadi fitur, advantage dan benefit. Jadi fiturnya apa aja, keunggulannya apa aja dan keuntungannya itu apa aja. Dengan format storytelling BAB yaitu bridge, after dan before, after dan bridge ya teman-teman. Jadi dikombinasikan. Nah, ini gunakan gaya bahasa sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai dengan persona yang sudah kalian bangun selama di TikTok ataupun di Shopee ya teman-teman. Jadi di sini diminta juga gunakan hook yang kuat di awal agar audiens mau menonton sampai habis. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini tinggal di enter saja. Teman-teman nanti bisa baca di deskripsi ya teman-teman ya untuk promnya. Kemudian kita lihat di sini. Ini adalah konsep promosi TikTok untuk mikrofon wireless lavalier menggunakan framework FAB dan juga storytelling BAB ya. Nah, nih. Jadi teman-teman juga tinggal bikin b-rollnya seperti ini ya. Jadi tinggal kalian sesuaikan. Jadi ketika kalian misalnya nih sudah bikin script seperti ini, kalian siapin yang namanya b-roll. Jadi b-roll itu adalah dimana kita bikin sebuah video-video yang menggambarkan bahwa ini adalah problem kita ya teman-teman. Misalnya orang di belakang kita tuh lagi ngobrol, terus kita mau ngonten keganggu ya. Nah, kemudian kita mulai ini bikin bridge, itu jembatan di mana ketika orang-orang merasakan seperti itu, apa nih yang bisa kita coba selesaikan. Nah, ini makanya biar kontenmu naik level, cobain mikrofon ini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung demonstrasikan dengan berbicara atau dengan koneksikan si mikrofon tersebut ke handphone kita. Dengan begitu kan kita bisa memperlihatkan kepada audiens si
apa namanya, hasil konten kita. Ya ini yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah kita bisa langsung bikin tes jarak 100 meter seperti apa. Jadi ini kita bisa bikin konten seperti ini. Misalnya tahu nggak sih jarak orang lari 100 meter sejauh apa? Nah, kalian coba bikin sebuah video di mana jarak kalian berada 100 meter dari handphone kalian sambil ngomong. Kan nggak kelihatan tuh. Nah, orang pasti nyari-nyari. Itu bisa jadi hook yang sangat kuat sekali ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalian bisa langsung demonstrasikan sambil bicara. Nah, ini juga langsung kalian jelaskan semuanya. Nah, kalau sudah begini gampang banget kan. Lalu gimana Kang caranya kita bisa bikin-bikin apa namanya, konten-konten yang bisa menjual supaya kita tuh bisa menghadirkan konversi ya dari konten-konten kita. Yuk langsung aja masuk di CapCut. Oke, teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua nanti siapin dulu yang namanya B-roll seperti ini ya, sesuai tadi dengan produk kalian. Nah, jadi kalian nanti bisa highlight ya keunggulannya tuh apa aja. Jadi ini yang pertama kita masuk ke Talking Ahead dulu. Nah, di Talking Ahead ini teman-teman semuanya kita belajar ngeditnya itu nggak asal-asalan ya, nggak cuman asal jeplak doang ngomong kayak begini. Jadi teman-teman nanti tinggal didengerin. Kita bikin B-roll yang menarik. Jadi supaya kita bisa menyentuh emosional mereka, teman-teman ya. Misalnya nih, sambil kita nunggu loading. Nah, ini yang jelas teman-teman semua nanti dilihat dulu, didengarin dulu teman-temannya, namanya konten seperti ini, kemudian digeser-geser. Ini dinaikin aja volumenya, jangan sampai clipping ya teman-teman ya. Nanti tinggal dites aja. Nah, di sini teman-teman juga harus tambahin yang namanya B-roll ya teman-teman ya, supaya juga nggak terlalu bosan. Contoh seperti ini misalnya. Aduh, amsyong deh udah sekarang. Jadi konten kreator susah banget. Nah, ini teman-teman bisa potong teman-teman ya. Kemudian kalian tambahin B-roll ya. Jadi kalian bisa tambahin sepertinya misalnya orang bingung ya, tinggal cari di sini di library misalnya orang bingung seperti apa. Misalnya di sini confuse orangnya ya, confuse. Nah, ini tinggal teman-teman bisa kasih B-roll. Nah, seperti ini biar nggak terlalu bosan ya. Kita lihat di sini lagi. Nah, ini teman-teman kasih juga transisi supaya antik ya teman-teman ya. Jadi transisinya nanti kalian sesuaikan, kalau kalian lebih senang di light film ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kalian bisa masukin ke sini. Nah, supaya lebih asik lagi teman-teman tambahin yang namanya sound effect ya. Jadi biasanya kalau pakai light film seperti ini orang-orang lebih banyak pakai kamera shutter atau mouse click. Jadi di sini tinggal minta aja ya kamera shutter, dengerin dan sesuaikan dengan si transisinya ya teman-teman ya. Oke, di sini kita dengerin. Nah, ini kayaknya oke. Masukin sini ya. Nah, setelah itu kalian dipas-pasin seperti ini. Langsung aja kita lihat. Nah, sekarang jadi konten kreator tuh. Nah, ini nanti kita sesuaikan ya teman-teman ya dengan ukuran si ininya. Kemudian kalian bisa pas-pasin lagi. Nah, ini kan biar nggak terlalu jenuh ya teman-teman ya. Jangan kepanjangan juga. Nah, sekarang jadi konten kreator susah banget. Capek-capek nih. Nah, visual biar bagus gambarnya. Oke, sudah teman-teman ya. Di sini berarti ada lagi visual teman-teman ya. Jadi di sini tinggal dipotong lagi teman-teman ya. Kasih lagi transisi lagi, misalnya dikasih di sini. Kita cari misalnya di sini konten kreator. Tapi syukur-syukur teman-teman ini bisa bikin B-roll sendiri ya dari apa namanya face teman-teman sendiri. Misalnya masuk lagi di sini konten kreator. Oke, supaya nggak ngebosenin ya. Nah, ini nanti masukin ke sini. Jadi ini adalah permasalahan ya teman-teman ya, permasalahan dari audiens kita. Visualnya udah bagus tapi ternyata mereka nggak mikirin yang namanya kualitas suara. Nah, ini kan ada mikrofonnya ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung dengerin lagi. Terus susah banget. Capek-capek naikin visual biar bagus gambarnya, ternyata harus dibarengin dengan audio yang kece juga. Nah, ini bisa dipotong di sini ya teman-teman ya. Nih kita kasih transisi lagi biar orang nggak bosan juga. Di sini ambil transisinya, misalnya kasih aja ke sini. Nah, ini juga kasih lagi, misalnya nih sound efeknya nanti dibedain ya teman-teman ya. Ini hanya sampling saja. Di copy, paste aja. Setelah ini langsung visual biar bagus gambarnya, ternyata harus dibarengin dengan audio yang kece juga. Udah searching-searching di e-commerce, ternyata harga mikrofon tuh mahal banget. Nah, ini teman-teman bisa misalnya searching di e-commerce nih teman-teman, tinggal di record aja ya dari handphone. Jadi kalian scroll di TikTok tuh teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian masuk lagi dengan audio yang kece juga. Udah searching di e-commerce, ternyata harga mikrofon tuh mahal banget. Oke. Dan itu bikin beban banget kalau buat Akang sebagai kreator pemula. Nah, ini ya. Jadi
Masalahnya adalah harganya mahal, kreator pemula, kita baru aja naikin kualitas visual. Ini adalah problem yang sering dihadapi oleh audiens. Kita dengerin lagi. Tapi ternyata setelah Akang melihat lagi di salah satu sosial media, nah ini bridge-nya ya teman-teman ya. Jadi ini bridge-nya. Setelah lihat di sosial media, ada orang yang pakai mikrofon harganya di bawah sejutaan. Nah, ini kita bisa langsung spill si produknya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa masukin ke sini langsung. Nah, begini ya teman-teman ya. Ini kita kasih transisi lagi biar oke. Nah, misalnya kasih aja di sini ya teman-teman ya. Ups, sorry, belum dipotong. Kita potong dulu, kemudian kita masukin di sini teman-teman ya. Nah, ini di highlight ya segini teman-teman ya, di highlight. Nah, ini kalau ada suara dimatiin aja. Kita lihat di sini. Tapi ternyata setelah Akang melihat lagi di salah satu sosial media, ada orang yang pakai mikrofon harganya di bawah sejutaan, tapi kualitas suaranya ciami banget. Nah, nih potong lagi ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu kalian masuk lagi bagian yang lainnya. Oke. Ini kita kecilin lagi. Di salah satu sosial media ada orang yang pakai mikrofon harganya di bawah sejutaan, tapi kualitas suaranya ciami banget. Nah, nah ini ya teman-teman ya. Jadi si produknya itu udah kelihatan di highlight sama kita dari mulai bentuknya dan kemudian keunggulannya. Setelah ditelusuri ternyata mikrofon itu namanya, nah ini namanya Triton. Nah Triton ini kalian bisa pakai bannernya dari e-commerce yang kalian promosiin ya teman-teman ya. Dan kemudian ini masukin lagi nanti, misalnya ini udah masuk sini lagi, oke, harganya di bawah sejutaan, tapi kualitas suaranya ciami banget. Nah setelah ditelusuri ternyata mikrofon itu namanya Triton dengan bahan besi, kemudian itu juga bisa menggunakan kabel XLR dan juga bisa menggunakan kabel Type C. Nah ini ya sudah di highlight ya teman-teman ya. Jadi ini apa namanya, XLR, ini Type C. Jadi orang-orang sudah tahu bahwa mikrofon ini tidak hanya bisa digunakan di audio interface, tapi juga bisa digunakan langsung ke handphone ya teman-teman. Nah ini kita potong aja. Nah setelah ditelusuri ternyata mikrofon itu namanya Trit. Nah ini kita langsung highlight di sini teman-teman ya. Setiap ada perubahan footage teman-teman, kita kasih transisi supaya apa namanya, teman-teman juga nanti bisa ngasih jarak scene per scene-nya ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke sini lagi. Ini kita nggak perlu kasih, tapi ini kita kasih animasi saja teman-teman ya. Nah, maaf kalau agak alamat ya karena ini laptopnya udah terlalu berat. Oke, kita masuk ke sini. Nah, nih ya. Mikrofon itu namanya Triton dengan bahan besi, kemudian itu juga bisa menggunakan kabel XLR dan juga bisa menggunakan kabel Type C. Nah, ini ya. Ini karena tadi diambil kontennya secara langsung, jadi ini agak jelek skripnya. Jadi teman-teman nanti diulang kembali ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman semua, ini anggap sudah selesai ya teman-teman ya. Nih kontennya kalau bisa di 45 detik sampai 1 menit ya, biar orang nggak terlalu bosan. Kemudian kalian bisa tambahin yang namanya ini auto caption ya teman-teman ya, kalau kalian pakai CapCut yang Pro. Nah ini auto caption ini jadi ada yang namanya posisi untuk kita memposisikan si konten kita supaya nggak kepotong sama yang namanya komen, like, dan juga share ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kalian bisa masukin nanti ini namanya video real safe zone ya teman-teman. Jadi ini namanya real safe zone. Jadi supaya teman-teman semua nanti nggak sampai kepotong tuh ya ketika teman-teman semua ini naikin yang namanya si caption. Nah caption ini teman-teman udah simpan di tengah seperti ini. Kemudian sesuaikan aja dengan template yang kalian suka. Jadi misalnya teman-teman, kalau Akang sih lebih suka di misalnya ya hurufnya, karena Akang punya apa namanya huruf sendiri. Nah di sini teman-teman ya. Nah kemudian kalian bisa tinggal sesuaikan aja templatenya. Misalnya suka yang ini. Nah, tinggal diklik seperti ini, kemudian nanti diganti aja di sini ya, teman-teman ya, untuk bagian si fontnya. Nah, ini kan punya font sendiri yaitu Aksi Forma Black. Nah, ini kalau kebesaran teman-teman tinggal dikecilin saja. Nah, ini teman-teman harus ditarik sampai ke belakang sini supaya jadi kalian bisa ngeliat tuh kira-kira mana yang kepotong, nanti disesuaikan ya, teman-teman ya. Contohnya seperti ini nih, teman-teman ya, nanti lihat sendiri. Aduh, amsyong deh udah sekarang. Jadi konten kreator susah banget. Capek-capek naikin visual biar bagus gambarnya, ternyata harus dibarengin dengan audio yang kece. Nah ini ya teman, jadi ini kan bagian like
komen, save dengan share di bawah sini biasanya suka ada caption. Jadi ini adalah save zone ya teman-teman. Ya ini bagian wajah kita teman-teman. Kemudian ini bagian caption kalau kalian mau pakai yang namanya apa namanya animasi ya di sini juga teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian yang sederhana tapi kalian bisa langsung coba dan kalau kalian benar-benar bikin script yang oke, ini minimalnya kita bisa bikin si Blend itu interest dengan konten kita. Aduh, amsyong deh udah sekarang. Jadi konten kreator susah banget. Capek-capek naikin visual biar bagus gambarnya ternyata harus dibarengin dengan audio yang kece juga. Udah searching-searching di e-commerce ternyata harga mikrofon tuh mahal banget. Dan itu bikin beban banget kalau buat Akang sebagai kreator pemula. Tapi ternyata setelah Akang melihat lagi di salah satu sosial media ada orang yang pakai mikrofon harganya di bawah sejutaan tapi kualitas suaranya ciami banget. Nah, setelah ditelusuri ternyata mikrofon itu namanya Triton dengan bahan besi, kemudian itu juga bisa menggunakan kabel XLR dan juga bisa menggunakan kabel Type-C. Jadi nggak perlu pakai audio interface kalau kamu misalnya mau langsung take suara dari handphone pun ini bisa banget. Dan tentunya dengan harga under jutaan worth it banget kalau kamu mau ngonten di YouTube ataupun konten di mana karena kualitas suaranya udah keren banget. Dan harganya juga ramah di kantong. Kalau kamu suka langsung aja cek di Keranjang Kuning. Nah, gampang banget kan. Kalau kalian mau bikin clone video itu jangan asal jeplak ya teman-teman ya. Bukan berarti clone video itu kalian bisa bikin konten yang sama semuanya karena itu kan membahayakan akun kalian. Yang pertama adalah kalian juga ini harus belajar melek. Jangan asal pengen dapetin JMP gede tapi caranya ya gitu deh. Pengen cepat, pengen instan, pengen segalanya. Nggak ada yang cara begitu. Tapi kalau kalian misalnya mau effort kemudian editingnya lebih, minimalnya kalian juga bisa bikin si Blend itu tertrigger ke kita. Siapa tahu dengan begitu kalian bisa dapat sampel yang cukup bagus ya teman-teman. Nah, kalau kalian belajar bareng di bawah Kang siapin juga apa namanya link waiting listnya, kita bakal bareng di sana belajar, kita bikin konten yang bagus di Shopee dan juga di apa namanya TikTok dan juga kita bakalan bahas gimana caranya scaling dengan menggunakan ads ya teman-teman. Jadi ads-nya yang rasional setelah kalian punya uang. Nah, jadi konten ini mudah-mudahan bisa ngasih ya ke teman-teman semua dan semoga saja konten ini bermanfaat dan see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.